kita. Tuhan Yesus baik dalam hidup kami, Tuhan. Pujian dari hati
saat kita menaikkan pujian ini, biar pujian ini kita deklarasikan buat Tuhan. Ini menjadi kerinduan kita bahwa Tuhan satu-satunya karya terbesar dalam hidup kita. Maka setiap pujian dari hidup kita akan selalu ada dalam setiap waktu kita untuk kemuliaan Tuhan. Mari Bapak Ibu, biar Bapak Ibu Saudara saja yang menyanyikan lagu ini dengan segenap hati. Katakan karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku karuni karya terbesar dalam pujian ini kita naikkan buat Tuhan, kita katakan karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai. Pengorbanan Tuhan di atas kayu salib, darah yang tercurah Tuhan. Karena anugerah-Mu yang menyelamatkan hidup kami Tuhan, maka pada pagi hari ini Tuhan, kami mau memulai ibadah perayaan Jumat Agung
pada pagi hari ini kami mau berikan seluruh hidup kami Tuhan, seluruh hati kami buat menyenangkan Tuhan. Bapa, kami bersyukur Tuhan, kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat jemaat Tuhan yang mungkin sedang dalam perjalanan ke tempat ini Tuhan. Biar Tuhan tibakan dengan selamat Tuhan. Kami mau naikkan dan mulai ibadah ini dengan ucapan syukur Tuhan. Biar urapan Tuhan ada dalam tempat ini Tuhan, memenuhi tempat ini Tuhan. Kami butuh penyertaan Tuhan dari awal hingga akhir ibadah ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang siap memulai ibadah ini katakan amin. Saya silakan Bapak Ibu Saudara untuk duduk kembali. Segala pujian dan syukur kami Tuhan. Yesus mati bagiku, selamatkan jiwa. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Baginya pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya.
hadirat Tuhan Bapak Ibu. Biar kita berfokus kepada Tuhan. Kita mau sembah Tuhan lebih lagi Tuhan. Karena salib-Mu kami hidup Tuhan. Karena salib-Mu ada kemenangan dalam kehidupan kami Tuhan. Biar Tuhan yang berkuasa. Kita naikkan pujian ini dari awal, katakan hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan pulihkan hatiku. Engkau sumber kekuatan, Engkaulah sumber kekuatan. Kuasa-Mu sembuh penyembuhan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus. Tuhan di hidupku, Dia berikan hidup yang baru, berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan pulihkan hatiku. Kunyatakan Kaulah segalanya, sebab Dia sumber pengharapan. Jiwaku pun berserah
di hidupku. Katakan karena salibmu, karena salibmu ku hidup. Karena salibmu Tuhan, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mukjizat-Mu. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mukjizat-Mu di hidup. Sekali lagi jemaat Tuhan, dengan segenap hati kita katakan karena salibmu Tuhan. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu kemenangan ada dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mukjizat-Mu. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mukjizat-Mu. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan Mari Bapak Ibu Saudara kita sembah Tuhan. Sebab karena salibnya kita beroleh kehidupan dan keselamatan. Karena salibmu Tuhan, karena salibmu kami boleh hidup, kami boleh dalam pengharapan Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan.
Tuhan, kami menyadari hidup kami karena anugerah. Kami boleh mengalami perkara-perkara besar, perkara-perkara ajaib. Kami menyadari itu semua karena campur tangan Tuhan, karena kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dan senantiasa Tuhan berikan bagi setiap kami yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa. Hari ini kami rindu akan firman Tuhan. Di hari yang spesial, hari Jumat Agung ini, kami mau mengerti, mau memahami lebih dalam akan kebenaran firman Tuhan, di mana kami boleh mengenang, kami boleh mengingat akan pengorbanan Yesus di atas kayu salib untuk penebusan bagi setiap kami, sehingga kami yang percaya boleh memperoleh kehidupan yang kekal, diselamatkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari Roh Kudus urapi setiap kami, berikan kami hikmat, pewahyuan, pengertian dan pengenalan, supaya mata hati kami senantiasa terbuka dan Engkau menyingkapkan rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu. Berikan kami hati yang lapar dan haus. Jadikan kami Tuhan bejana hati yang terbuka menjadi bejana yang subur Tuhan, tanah yang subur untuk benih kebenaran firman Tuhan tertanam di dalam hati kami dan mengubah hidup kami. Terima kasih Bapa. Berbicaralah ya Tuhan, sebab kami hamba-hamba-Mu siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus kita semua yang mendengarkan, siap mendengarkan firman, bersama-sama katakan amin. Berkemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Hari ini kita bersyukur kita boleh beribadah untuk memperingati akan hari kematian Tuhan Yesus ya, di atas kayu salib. Ini adalah hari yang spesial, disebut sebagai Jumat Agung, karena hari ini adalah hari di mana Yesus mengalami sengsara, mengalami aniaya, penderitaan yang cukup berat. Dan saya percaya waktu kita memperingati dan mengingat dan mengenang akan peristiwa itu, maka hidup kita juga pasti akan diubahkan. Amin. Oke, hari ini Bapak Ibu Saudara, tema khotbahnya adalah No Cross No Crown, yang artinya tanpa salib tidak ada mahkota. Ya, tanpa salib tidak ada mahkota.
Bapak Ibu Saudara, mari kita sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita lihat firman Tuhan di dalam Yesaya pasal yang ke-52. Yesaya 52 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-53 sampai ayat yang ke-12 ya. Oke. Saya baca ya dari ayat ini. Firman Tuhan berkata, sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi. Dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampang, dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil. Dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia berbuat kekerasan dan tipu, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Amin buat firman Tuhan. Kalau kita lihat ayat ini merupakan nubuatan dari Nabi Yesaya yang menceritakan tentang seorang Mesias yang menderita, seorang hamba Tuhan yang diurapi oleh Tuhan, dan untuk melaksanakan sebuah panggilan kehendak Tuhan, yaitu untuk membebaskan orang Israel, melepaskan umat Tuhan dari
dosa, dari kejahatan, dari kesesatan. Dan ayat ini sebenarnya Bapak Ibu Saudara menunjukkan kepada Yesus Kristus Tuhan. Amin. Jadi nubuatan yang sudah bertahun-tahun ini digenapi melalui kedatangan Yesus Kristus Tuhan. Dan hal ini melalui apa yang kita nanti lihat, bagaimana Yesus menderita di atas kayu salib, semuanya tercatat dan tertulis di dalam kitab Nabi Yesaya ini. Padahal kitab ini sudah ada sebelum Yesus ada, ya. Jadi ini merupakan sebuah nubuatan yang luar biasa. Nah, kalau kita bicara tema hari ini tentang nokros nokrau, ya, yang artinya tanpa salib tidak ada mahkota. Pepatah ini berasal dari pepatah orang Inggris yang dapat diartikan bahwa kita harus berani menderita dahulu untuk mencapai cita-cita kita. Kalau puisi orang Indonesia berbeda tapi agak mirip-mirip. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang pernah SD pernah dengar puisi ini. Puisinya begini: berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Ya. Terus nyambungnya adalah bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah, jadi kalau kita lihat dari pepatah maupun puisi ini menyatakan bahwa untuk kita mencapai sebuah tujuan, kita harus mengalami sebuah proses. Kadang-kadang prosesnya nggak mudah. Ya, seperti kita berakit-rakit, ya itu kan tentunya dengan susah payah. Tapi kita mau melakukannya karena kita punya tujuan. Dan sekalipun kita harus bersakit-sakit untuk mencapai tujuan itu, tapi waktu kita mencapai tujuan itu, mencapai cita-cita yang kita rindukan dan kita harapkan, maka kita akan merasa puas, kita akan merasa senang. Karena apa yang kita rindukan, apa yang kita harapkan boleh terjadi dan dialami atas hidup kita. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari cerita Yesus yang kita sudah baca tadi, dengan kata lain, tanpa penyalipan Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara, maka kita tidak akan mendapatkan mahkota atau kemenangan yang Tuhan sudah sediakan. Ya, karena hanya Yesus yang layak, hanya Yesus yang sanggup untuk menanggung atau diberikan tugas menanggung dosa umat manusia. Karena tidak ada seorang manusia pun yang layak. Karena dosa telah memisahkan manusia dari Tuhan. Dan hanya Tuhan yang bisa dan sanggup. Dia turun ke dalam dunia. Dia mengambil rupa seorang manusia. Supaya melalui pengorbanannya di atas kayu salib, melalui penyalipannya di atas kayu salib, maka kita akan memperoleh keselamatan. Bahkan memperoleh mahkota kekal, mahkota kehidupan yang disediakan oleh Tuhan bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Ya. Nah, kalau kita lihat 24 jam Bapak Ibu Saudara, peristiwa penyalipan Yesus, ya. 24 jam sebelum dia disalib. Kita lihat peristiwanya waktu dia berada di Taman Getsemani. Yesus berdoa, dan pada waktu dia berdoa dikatakan peluhnya seperti tetesan-tetesan darah. Jadi keringatnya itu seperti orang yang bukan saja keringat yang keluar air, tapi seperti darah. Berarti Yesus sedang mengalami sebuah pergumulan yang berat waktu ada di Taman Getsemani. Dan setelah itu, setelah dia berdoa, dia tidak istirahat, tapi dia bertemu dengan Yudas, muridnya, Yudas Iskariot. Terus Yudas menyapa Yesus, Yudas mencium, dan setelah Yudas mencium Yesus, prajurit-prajurit Romawi menangkap Yesus. Dan waktu ditangkap, Yesus dibawa ke Hanas, ya. Hanas ini adalah seorang imam dari bangsa Yahudi. Setelah dibawa, kemudian dibawa lagi kepada Imam Kayafas. Setelah ada sampai 6 kali Yesus dibawa kepada orang ataupun tempat pengadilan. Yang pertama Hanas, kemudian ke Imam Kayafas, kemudian dibawa ke mahkamah agama,
dan kemudian lagi dibawa kepada Pontius Pilatus. Dan setelah dibawa ke Pontius Pilatus, dibawa kepada Herodes. Dan setelah Herodes dikembalikan lagi kepada Pontius Pilatus. Dan setelah Pontius Pilatus berkata kepada Yesus bahwa aku sebenarnya tidak mendapati kesalahan daripada Yesus, tetapi orang-orang banyak yang berada di tempat itu berkata, salibkan dia, enyahkan dia, biarlah darahnya tertanggung atas kami dan atas anak-anak kami. Padahal Pilatus mau membela Yesus. Bahkan Pilatus berkata, kamu kok, dia berkata kepada Yesus ya, kenapa kamu tidak membela dia? Tapi Yesus diam saja. Padahal Pilatus bilang gini, kamu tahu bahwa saya berkuasa untuk membebaskan. Tapi Yesus berkata, kalau tidak diberikan Tuhan kuasa untuk membebaskan aku, tidak ada satupun yang dapat membebaskan dan melepaskan aku. Berarti di sini Yesus tetap mengikuti kehendak Bapa. Dia tetap taat, dia tetap setia untuk mati di atas kayu salib. Ya, jadi di sini kita lihat bahwa penderitaan yang dialami Yesus waktu dia dibawa ke mahkamah pengadilan agama, dan di halaman pengadilan itu Yesus mengalami aniaya, mengalami sengsara, mengalami penderitaan yang sangat berat. Dan Yesus rela mengalami aniaya dan sengsara dan penderitaan yang begitu berat itu karena dia siap untuk berkorban, bahkan mati di atas kayu salib. Supaya apa, Bapak Ibu Saudara? Supaya manusia diampuni, supaya manusia ditebus, dibenarkan dan disembuhkan, sehingga mendapatkan keselamatan yang daripada Tuhan. Ya, nah, saya mau kita akan nonton dulu sebentar film supaya kita tahu bagaimana hal-hal yang dialami Yesus menjelang penyaliban di atas kayu salib. Boleh saya minta lampu dimatikan yang di bagian depan saja? Oke. Mari kita nonton sebentar film bioskop dari GB Alphabet. Oke, ya. Sudah bisa. Nabi Yesaya tentang Yesus, tentang Mesias yang mengalami sengsara penderitaan. Nubuatan ini digenapi karena dia berasal dari Tuhan. Maka firman-Nya itu begitu tepat. Semua yang disampaikan melalui nubuatan ini digenapi dengan sangat tepat melalui pengorbanan Yesus. Dia mengalami penyaliban seperti orang yang telah berbuat jahat, berbuat dosa, padahal dia tidak melakukan perbuatan dosa. Sebuah pengorbanan dari Yesus Kristus.
pemeran Yesus yang bernama Jim Caviezel berkata bahwa memerankan Yesus saja saya sangat menderita. Dan saya nggak sampai mati, tapi Yesus sampai mati di atas kayu salib. Banyak penderitaan dia alami, baik itu dia alami lengan yang patah waktu dia membawa salib, kemudian juga dia alami bagaimana cambuk itu Tuhan izinkan sempat kena di tubuhnya. Biasanya kan ditaruh papan ya di tubuhnya, tapi ada bagian rongga di papannya itu, cambuknya itu kena ke kulit, ke tubuhnya. Waktu ditarik dia teriak betul-betul. Dia merasakan, dia turut merasakan sedikit dari penderitaan Yesus. Bahkan waktu dia di atas kayu salib, ya, waktu pemeranan yang sesi yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, ada langit itu berubah jadi gelap dan tiba-tiba petir menyambar tiang di mana dia digantung. Orang berpikir pemeran ini bakal mati. Tapi waktu dia ngalamin itu dia cuma berserah, Tuhan, kalaupun saya mati, saya siap. Karena saya bisa merasakan penderitaan Yesus. Bapak Ibu Saudara, kalau kita nonton tadi, ini gambaran mungkin secara detail, atau mungkin nggak semuanya kita bisa lihat penderitaan Yesus. Tapi di sini kita lihat bahwa Yesus melakukan penebusan dosa-dosa kita. Karena tidak ada korban yang lain, korban yang sempurna di hadapan Tuhan. Hanya Yesus yang sanggup dan yang Tuhan kehendaki untuk mati di atas kayu salib. Nah, jika Yesus sudah mengalami penderitaan lewat salib yang begitu besar, demikian juga kita, Bapak Ibu Saudara, kita pun dipanggil untuk menderita bersama dengan Kristus. Paulus berkata di dalam Filipi 3 ayat 10 dan 11, boleh firman Tuhan ini ditampilkan, Filipi 3 ayat 10 dan 11, yang ku kehendaki ialah mengenal Yesus dan kuasa kebangkitan, ya. Dan dia katakan lagi, dan persekutuan dalam penderitaan, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, dan supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jadi Paulus berkata bahwa dia rindu untuk mengenal Tuhan, mengenal kuasa kebangkitan, dan bersekutu dalam penderitaan Kristus. Karena kenapa? Karena waktu dia bersekutu dengan penderitaan Kristus, dia pun akan mengalami kematian bersama dengan Kristus dan akan dibangkitkan bersama dengan Kristus. Jadi syarat utama untuk kita memperoleh kebangkitan atau kuasa kebangkitan Kristus, kita pun juga harus bukan saja mati bagi dosa-dosa kita, kita pun harus ambil bagian dalam penderitaan Kristus. Ya, penderitaan Kristus ini bukan berarti kita mau cari-cari penderitaan, cari-cari susah, ya kan? Mau ikut kayak Yesus, mau disalib, ya kan? Coba bagaimana rasanya disalib, dicambukin di belakangnya. Bukan begitu caranya. Tapi bagaimana kita merasakan keadaan yang berat dan sulit, dan kita tetap mempertahankan iman kita, mempertahankan hidup yang benar di hadapan Tuhan. Itu adalah penderitaan yang sama seperti Kristus alami. Jadi di balik penderitaan ada kemuliaan, atau di balik salib ada mahkota yang kekal yang disediakan bagi setiap kita. Nah, kita akan melihat kemuliaan yang dinyatakan kepada Kristus, ya, dan itu dilewati Yesus dengan proses. Nah, kita akan lihat prosesnya apa saja, di mana kita perlu juga berproses seperti Kristus sebagai anak-anak Allah, ya, kita sebagai anak-anak Allah. Nah, yang pertama adalah memikul salib untuk keselamatan manusia. Ayatnya mungkin saya baca sedikit ya, supaya kita punya gambaran sedikit. Mazmur 53 ayat 3-8. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan, yang biasa menderita kesakitan. Dia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan.
Tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman dia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya. Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Jadi di sini jelas Yesus memikul salib untuk keselamatan kita, karena manusia telah berdosa. Semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi upah dosa pun adalah maut. Kita sebenarnya harusnya kita itu yang mati dan masuk neraka. Tapi Yesus mau mati bagi kita di atas kayu salib, supaya kita mendapatkan keselamatan yang daripada Tuhan. Jadi di sini Yesus rela menanggung dosa, pemberontakan kita, menanggung kesalahan kita dengan memakukannya di atas kayu salib. Karena hanya lewat penyalipannya penebusan dosa manusia dapat terjadi. Ya, sebab hanya Tuhan Yesus yang layak menjadi korban yang sempurna, karena Dia Tuhan yang tidak berbuat dosa. Salib saya sebutkan adalah tempat yang tertutup. Galatia 3 ayat 13-14 bisa ditampilkan ayatnya. Galatia 3 ayat 13 dan 14. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Jadi Yesus rela menjadi terkutuk karena dikatakan terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib. Supaya apa? Supaya berkat Tuhan, berkat dari Abraham itu kita terima. Ya, Yesus melakukannya karena salib juga adalah tempat yang terkutuk dan Yesus mau menjadi terkutuk untuk penebusan kita. Kemudian salib adalah jalan satu-satunya dari Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Tidak ada jalan lain. Hanya lewat saliblah manusia ditebus dan diselamatkan. Ya, jadi salib adalah kita sering sebut sama hamba Tuhan sebagai tempat pertukaran. Ya, Yesus rela di atas mati di atas kayu salib, itu adalah tempat pertukaran bagi setiap kita, karena Yesus menggantungkan dirinya untuk disalib. Padahal yang seharusnya digantung adalah kita. Sama seperti di sebelah kanan Yesus yang digantung di atas kayu salib. Karena mereka adalah orang-orang yang jahat. Mereka pemberontak. Mereka layak disalib. Ada yang satu yang tetap jahat, ada yang satu menyadari bahwa dia ini adalah orang berdosa. Dia berkata, Tuhan, jika engkau nanti ada di sorga, jangan lupakan aku. Kata Yesus, hari ini juga kamu bersama-sama dengan aku di Firdaus. Ya, jadi pertukaran terjadi di atas kayu salib, di mana hukuman kita menjadi penebusan. Di salib hukuman diubah jadi penebusan. Di salib orang yang bersalah dibenarkan oleh karena iman kepada Tuhan. Kemudian di salib maut dan kematian ditukar dengan kehidupan yang daripada Tuhan. Penyakit diubah menjadi kesembuhan. Kutuk diubah menjadi berkat. Miskin diubah menjadi kaya oleh Tuhan.
dan dipermalukan, diubah oleh Tuhan menjadi dimuliakan. Itulah pengorbanan Yesus untuk setiap kita. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, sudahkah kita menghargai pengorbanan dan kasih Tuhan kepada kita melalui jalan hidup di mana kita mau hidup berkenan dan menyenangkan hati Tuhan? Biar setiap kita menjawab dari hati kita yang paling dalam, apakah kita sudah menghargai pengorbanan Tuhan? Ya. Sebab kita tidak akan pernah mampu untuk membalas apa yang telah dilakukan Yesus lewat pengorbanannya di atas kayu salib atas hidup kita. Ya. Yesus berkata kepada setiap kita, yaitu murid-muridnya, sangkal diri, pikul salib, dan ikut aku. Jadi yang dapat kita lakukan adalah menyangkal diri kita. Keinginan daging, keinginan duniawi harus dijauhkan dari hidup kita. Kemudian kita harus pikul salib, yang merupakan salib kita yang Tuhan percayakan untuk kita pikul sebagai salib. Kita pikul dengan sukacita, dengan bersyukur, dan kita ikut Tuhan sekalipun harga yang mahal untuk mengikut Tuhan. Kita mau tetap setia dan mengikut Tuhan. Ya, biarlah ini menjadi perenungan untuk bagaimana kita belajar memikul salib sebagaimana Kristus sudah memikul salib untuk kita. Ya. Yang kedua adalah menderita agar kehendak Allah terlaksana. Ayatnya di dalam ayat 9 dan 10, firman Tuhan berkata begini: orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan di dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya, tetapi Tuhan berkehendak merembukan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Jadi di sini menderita agar kehendak Allah terlaksana. Yesus, Bapak Ibu Saudara, rela menderita yang amat sangat. Ya, saya katakan tadi, kita sudah saksikan 24 jam dia tidak tidur sampai penyalibannya. Setelah dia doa, awalnya dimulai doa di Taman Getsemani. Dia menolak tawaran daripada Pilatus. Tadi saya sudah sampaikan, Pilatus mau menolong dia, membebaskan, tapi Yesus menolak. Karena itu adalah rencana Tuhan, dia mati di atas kayu salib. Ya. Yesus juga tidak mengeluh, tidak bersungut-sungut. Dia tidak menyerah dalam penderitaan yang berat. Bapak Ibu Saudara, Yesus bisa saja waktu mengalami puncak penderitaan yang berat di atas kayu salib, dia turun dari kayu salib. Bisa nggak? Bisa. Dia Tuhan, ya. Dia bilang, waduh, saya ini udah berat banget nih. Semua dosa, semua kutuk, semua sakit penyakit, semua penderitaan sengsara manusia, pemberontakan manusia, kesalahan, dosa-dosa umat manusia, ini semuanya ditimpakan kepadaku di atas kayu salib. Saya sudah sangat menderita. Saatnya saya turun dan menyatakan, saya adalah Tuhan. Engkau semua yang melawan aku, mati dengan saya. Bisa saja Yesus melakukan hal itu, tapi Yesus tidak melakukan hal itu, karena dia tahu itulah kehendak Allah atas hidupnya. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, Yesus tetap setia, dia sabar, dia taat supaya kehendak Allah terjadi melalui kematiannya di atas kayu salib. Pertanyaannya kembali Bapak Ibu Saudara, melalui hari di mana kita mengenang hari kematian Yesus hari ini, sudah berapa jauh kita mengenal Tuhan, mengenal kehendak Tuhan? Apa itu kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan yang umum saja deh. Ya. Kalau kita belum mengerti dan belajar tentang apa itu kehendak Tuhan, mari mulai hari ini kita belajar apa saja itu kehendak Tuhan yang harus kita lakukan.
Kehendak Tuhan yang umum misalnya apa Bapak Ibu Saudara? Tidak berbuat dosa. Jangan dosa itu dianggap ya nggak apa-apa lah, ada dosa putih. Bolehlah dosa putih, dosa kecil-kecilan. Tidak. Dosa itu adalah dosa. Racun adalah tetap racun. Mau dipakai pemanis yang paling manis di dunia pun, kalau kita tetap minum racun itu, walaupun packagingnya kelihatan keren, bagus, wah indah banget nih, kayaknya minumannya enak nih. Tapi kalau itu racun, kita tetap minum, kita akan mati. Jadi jangan kompromi dengan dosa. Kalau kita tahu kehendak Tuhan, jangan lakukan. Bahwa sesuai dengan kehendak Tuhan bahwa hal itu tidak boleh kita lakukan, kita tidak lakukan. Tapi yang Tuhan katakan lakukan, kita harus lakukan. Bersekutu dengan Tuhan, beribadah, ya, membaca firman Tuhan, berdoa, menyembah Tuhan, tidak menyakiti orang, tidak berkata-kata kasar kepada orang. Ya, kita harus mengerti semua kehendak Tuhan. Daud melakukan kehendak Tuhan pada masanya. Itu tercatat dalam Kisah 13:22 sampai 36. Dikatakan bahwa Daud adalah orang yang berkenan di hati Tuhan dan yang melakukan seluruh kehendak Tuhan. Ini luar biasa Daud itu ya. Jadi di sini pertanyaannya, sudahkah kita melakukan kehendak Bapa yang khusus? Yang khusus ini tadi kan yang umum ya. Kita tahu mana yang berkenan, yang menyenangkan hati Tuhan, atau yang gak berkenan. Nah, kehendak Tuhan yang khusus contohnya apa Bapak Ibu Saudara? Contohnya seperti Daud misalnya. Daud tahu bahwa hidupnya itu Tuhan panggil menjadi raja. Dan salah satu panggilan Tuhan dari hidupnya sebagai seorang raja adalah dia mau membangun bait Allah. Tapi Tuhan katakan kamu gak layak bangun bait Allah. Itu disediakan bagi Salomo karena tanganmu telah berlumuran darah. Jadi maksudnya begini, ada kehendak Tuhan yang khusus atas hidup. Cari tahu Bapak Ibu Saudara. Misalnya saya sebagai gembala, saya gak pernah menyangka bahwa hidup saya Tuhan panggil menjadi seorang gembala. Saya pikir saya pengen jadi tentara. Betul kan, saya pernah kesaksian ya ke beberapa Bapak Ibu Saudara atau beberapa sekali saya khotbah, saya pengen jadi tentara karena tentara itu keren. Gagal jadi tentara, berubah, namanya masih kecil ya, masih punya cita-cita pengen jadi pilot. Kenapa? Pilot keren ya, saya lihat pilot-pilot itu penampilannya pakai baju putih, wah keren-keren, bawa pesawat tadi kan, pesawat itu bukan kendaraan beca ya yang harganya murah, tapi ini kendaraan yang mahal. Lewat udara lagi, nggak lewat darat, semua lewat darat, ini lewat udara, disopir dengan seorang pilot. Wah ini keren nih, saya pengen jadi pilot. Tapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan bukan menghendaki saya jadi pilot. Sampai suatu saat Tuhan panggil saya dan meneguhkan panggilan saya sebagai seorang gembala. Nah jadi cari tahu panggilan Tuhan dalam hidup. Walaupun mungkin Pak Pendeta, saya ini umurnya udah cukup tinggi nih Pak. Saya mau jadi apa? Saya mau jadi cita-cita seperti apa nih? Saya percaya Bapak Ibu Saudara, lewat berdoa ya, kita mendoakan gereja, kita mendoakan anak cucu kita supaya jadi orang yang sukses dan berhasil. Terus kita berdoa buat bangsa dan negara di tengah situasi bangsa, karena firman Tuhan berkata apa? Kalau bangsa kita, rakyat kita menderita ya, bangsa kita dipimpin oleh pemimpin yang jahat, maka bangsa kita akan sengsara. Berarti tugas kita apa? Kehendak Tuhan berdoa bagi bangsa, berdoa bagi kota kita, berdoa bagi negeri kita. Ya, nah, itu salah satu panggilan. Mungkin dipanggil jadi pendoa syafaat, karena cita-cita sih pengen jadi worship leader. Tapi nadanya nggak ketemu, yang C yang mana, D yang mana, G yang mana gitu ya. Misalnya seperti itu. Kita semua punya panggilan, kita semua punya kehendak Tuhan. Kalaupun saat ini masih Bapak Ibu Saudara, khususnya ibu-ibu masih jadi, sekarang pekerjaannya apa?
ibu rumah tangga, Pak, ya Pak Bapak. Sebagai ibu rumah tangga, berdoa buat suami yang bekerja, berdoa buat anak-anak, melakukan tugas tanggung jawabnya dengan benar, dengan baik, maka kita sudah melakukan kehendak Tuhan. Amin. Ya, jadi mari kita pergunakan waktu, lakukan kehendak Tuhan supaya terlaksana. Sekalipun kita harus mengalami penderitaan yang berat karena hal itu, ya, karena kehendak Tuhan, sekalipun harus menderita, kita tetap lakukan. Ya, contohnya, misalnya tetap beriman kepada Yesus sekalipun harus dikucilkan dari lingkungan dan keluarga. Ada banyak orang yang percaya kepada Yesus dari iman yang berbeda sebelumnya. Kemudian waktu dia percaya kepada Yesus, dia harus dikucilkan dari keluarga, dia dikucilkan dari lingkungannya, tapi dia tetap mempertahankan imannya kepada Tuhan. Nah, itu salah satu kehendak Tuhan, ya. Terus tidak melakukan misalnya aborsi, sekalipun memiliki anak yang tidak kita inginkan dan tidak kita harapkan. Tapi bagaimana ya, mungkin anaknya di luar nikah, tahu-tahu ada anak. Kita kan bisa punya pilihan, aborsi atau tetap mempertahankan anak ini. Karena anak ini ada di dunia bukan kebetulan. Sekalipun menderita, sekalipun mungkin anak ini tidak punya orang tua, kita jaga dia sampai jadi besar. Menderita, tapi kita melakukan kehendak Tuhan. Siapa tahu anak itu punya rencana Tuhan dalam hidupnya. Suatu saat dia jadi hamba Tuhan, dan melalui pelayanannya ada ribuan jiwa diselamatkan. Contohnya siapa? Maurice dulu, hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Dia tidak tahu siapa orang tuanya. Dia hanya dititipkan di asrama penginapan bagi anak-anak yatim. Tapi suatu saat Tuhan ubah dia menjadi hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Ya. Kemudian kehendak Tuhan yang kita bisa lakukan, misalnya kita tetap berdoa dan berlaku dengan penuh kasih, sekalipun suami kita, sekalipun istri kita, bahkan sekalipun anak-anak kita yang sudah berbeda keyakinan dengan kita, bahkan terus menghina, terus berkata-kata jelek, berkata-kata jahat kepada kita, sekalipun kita harus mengalami penderitaan, kita tetap berdoa dan tetap mengasihi. Gak mudah Bapak Ibu Saudara, penderitaan yang harus dialami dalam kehidupan setiap kita. Tapi kalau kita menderita karena supaya kehendak Allah terlaksana, itu baik. Itu yang Tuhan kehendaki. Oke, yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga adalah mengalami kemuliaan pada akhirnya. Yesaya 53 ayat 11 sampai 12 berkata demikian. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti, karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Ya, di balik saya katakan tadi, penderitaan, di balik sengsara, mungkin diejek, mungkin dihina, Yesus dianggap sebagai seperti penjahat-penjahat yang disalibkan di sebelah kanan dan kiri. Tapi waktu Yesus taat, ada kemuliaan yang Tuhan sediakan. Dia menjadi puas karena hasil yang didapatkan. Jadi untuk kita dapat menerima kemuliaan Tuhan, maka kita harus belajar dari cara hidup Yesus yang siap menderita, memikul salib dan melakukan kehendak Bapa, sehingga kita juga layak mendapatkan mahkota kemenangan ataupun mahkota kehidupan yang disediakan. Bapak Ibu Saudara, keselamatan itu gratis.
Tapi untuk mendapatkan mahkota, kita perlu berjuang dalam pertandingan iman. Amin. Supaya kita merebut mahkota kehidupan kekal. Dan juga kita harus berjuang untuk menjalani kehidupan di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya. Untuk mendapatkan mahkota, untuk memulai mendapatkan keselamatan, memperoleh hidup kekal, Tuhan sudah bayar harga. Tapi untuk sampai ke tujuan, untuk mendapatkan mahkota kekal, kita perlu bayar harga. Berjuang dengan iman yang kokoh, iman yang benar, dan hidup dalam kebenaran. Sesudah kesusahan jiwanya, Alkitab katakan, menderita sengsara, maka Yesus akan melihat hasil dan menjadi puas. Tuhan pasti menghargai dan memberikan upah yang besar untuk segala ketaatan kita. Amin. Dan pada waktu kita memikul salib yang dipercayakan kepada kita, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepada setiap kita. Jadi jika Bapak Ibu Saudara saat ini sedang mengalami penderitaan, sengsara, penderitaan kita tidak lebih banyak dibandingkan apa yang sudah dialami Yesus. Dia mengerti kelemahan-kelemahan kita, karena dia juga mengalami penderitaan di atas kayu salib. Supaya setiap kita yang mau melakukan kehendak Tuhan dan hidup di dalam kebenaran akan memperoleh mahkota yang disediakan. Ayat yang terakhir di dalam Matius 11 ayat 29 sampai 30. Matius 11 ayat 29-30, firman Tuhan berkata, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Jadi waktu kita mengiring Yesus, kita mungkin mengalami aniaya, penderitaan bersama dengan Yesus. Firman Tuhan berkata, "Pikulah kuk itu." Amin. Dan belajar untuk rendah hati dan lemah lembut. Ya, waktu kita mengalami, jadi kuk yang dipasang ini oleh Tuhan ini sama seperti kisah, pernah lihat gak? Misalnya sapi ya, karapan sapi, bukan karapan sapi, kerbau lah. Kerbau itu dalam menggarap sawah, dan yang dimaksud dengan Tuhan yang memasangkan kuk, jadi dalam tradisi Yahudi, kerbau itu harus dua untuk memikul kuk. Kuknya itu seperti gandar ya, digotong atau dibawa oleh dua kerbau. Yang pertama kerbau yang kecil, kerbau yang gak lemah, mungkin yang kecil ya. Yang kedua kerbau yang kuat untuk bisa menggarap sawah itu. Jadi ada dua kerbau. Nah, gambarannya apa? Gambarnya begini, waktu Yesus berkata, "Pikulah kuk, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Karena kita tidak menanggung kuk itu sendirian. Kita itu lemah, seperti kerbau yang lemah. Tapi bersama dengan Tuhan, Tuhan juga menanggung setiap kuk, setiap penderitaan, setiap masalah, pergumulan, persoalan yang ada dalam hidup. Jadi sadari bahwa kau tidak sendirian menanggung penderitaan yang berat saat-saat ini. Karena Tuhan pun turut menanggungnya. Tinggal kita mau jalani enggak? Waktu kita menjalani, kita pasti menyelesaikan tugas kita. Kita pasti mendapatkan kemenangan. Kita pasti mendapatkan mahkota yang disediakan Tuhan. Karena kita berjalan bukan untuk memperoleh kemenangan, tapi kemenangan itu sudah disediakan bagi kita. Kita tinggal menjalani, melewati sampai kemenangan itu terjadi atas hidup kita. Amin. Jadi inilah luar biasanya Tuhan. Ya, dan saya percaya melalui peristiwa mengenang penderitaan Yesus di atas kayu salib dan kematian Yesus di atas kayu salib hari ini, maka kita akan mendapat nilai yang semakin dalam bahwa hidupmu itu berharga, hidupmu berarti. Tuhan rela datang ke dalam dunia untuk menebus hidup. Sekalipun kita lihat hidup saya ini penuh dengan dosa, saya sudah jauh daripada Tuhan.
saya seringkali menyakiti hati, tapi melalui kedatangan Tuhan, pengorbanan Tuhan di atas kayu salib, Tuhan mengatakan Tuhan siap membayar harga, menebus hidup, supaya engkau menyadari betapa berharganya hidup di hadapan Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini. Kurang asyik. Mari sadari nilai hidup adalah sesuatu yang berharga. Setiap kita spesial dan khusus, tidak ada yang sama. Dan dia rela mati untuk hidup, untuk penebusan, untuk pemulihan, untuk keselamatan yang Tuhan sediakan atas setiap kita yang percaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Sekali lagi kita katakan, Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Mari kita nyanyikan bagaimana salib Tuhan yang luar biasa. Salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosaku, berikan hidupku, menggantikan diriku. Bukan karena perbuatanku, bukan yang selamatkanku. Sekali lagi, Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu. Ya Tuhan, kami tidak berhak tanpa pengorbanan. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidup. Sadari semua sudah Tuhan tanggung di atas kayu salib. Semua dosaku, berikan hidupku, menggantikan diriku. Bukan karena perbuatan kami, anugerah yang selamatkanku. Amin. Yesus, apa arti hidupku bila kau berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Biarkan musik mengalun, Bapak Ibu Saudara. Bukan perkara kebetulan jika engkau hadir dan engkau mendengar firman Tuhan hari ini.
Engkau memperingati pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Yesus sudah menunjukkan kasih-Nya. Yesus sudah menunjukkan bukti bahwa Dia mengasihi engkau. Dan engkau sudah mendengar, engkau sudah melihat pengorbanan yang begitu luar biasa atas hidup. Karena engkau memiliki hidup yang sangat berharga, hidup yang sangat berarti di hadapan Tuhan. Hidupmu hanya sebentar. Bahkan saking sebentarnya firman Tuhan berkata, hidupmu seperti uap yang sebentar akan hilang dan lenyap. Oleh sebab itu biarlah waktu-waktu yang Tuhan percayakan atas hidup, engkau telah percaya kepada Yesus, engkau telah mendapatkan keselamatan yang daripada Tuhan. Jangan sia-siakan hidup, karena engkau bukan saja mendapatkan keselamatan, tapi Tuhan rindu untuk engkau hidup di dalam hidup. Engkau harus mengejar tujuan Tuhan, karena Tuhan sudah membayar harganya untuk keselamatanmu. Bagian kita adalah memikul salibnya, mengikut Tuhan, menyangkal diri kita, sampai kita mendapatkan mahkota kekal yang Tuhan sediakan atas hidup. Mari Bapak Ibu Saudara, pergunakan waktu yang ada, karena waktu ini singkat. Yesus sudah melakukan bagian yang terbaik. Tinggal bagian kita yang akan kita lakukan yang terbaik, karena pengorbanan Yesus yang sudah membayar hidup kita dengan sempurna. Haleluya. Mari kita nyanyikan kata-kata lagu terakhir ini. Yesus, Kaulah arti hidupku yang telah memberikan, yang telah memberikan nyawamu yang terbaik, tersedia bagiku. Tuhan, ku bersyukur atas kasih karunia. Sekali lagi katakan, Yesus, Yesus, Kaulah arti hidupku. Amin. Yang telah memberikan nyawamu yang terbaik, tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Mari kita bangkit berdiri, kita siapkan hati, kita akan menerima perjamuan yang Tuhan telah sediakan bagi kita, hidangan yang benar-benar makanan dan benar-benar minuman. Kita mau memperingati, karena firman Tuhan berkata bahwa kita harus mengingat apa yang Tuhan Yesus telah lakukan atas hidup kita. Dan kita menyadari bahwa kita bersekutu dengan Tuhan. Tuhan tinggal di dalam kita, dan Dia tinggal di dalam kita. Terima kasih Mari kita angkat roti dan anggur di atas kepala kita. Tuhan, terima kasih Engkau yang melayakkan kami, Engkau yang telah menebus dosa-dosa kami. Keselamatan yang Tuhan telah berikan adalah sebuah anugerah yang besar, anugerah yang mulia bagi kami Tuhan. Dan hari ini kami boleh kembali mengingat pengorbanan-Mu, sebab Engkau berkata untuk kami senantiasa mengingat akan pengorbanan Yesus di atas kayu salib, sehingga dari kemenangan-Mu di atas kayu salib itulah kami akan memulai hari-hari kami di dalam kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau yang mengubah roti dan anggur ini menjadi tubuh dan darah Tuhan. Dan kami mau bersekutu bersama dengan bersama saudara-saudara seiman, karena kami adalah satu tubuh di dalam Tuhan, di mana Engkau menjadi kepala dan kami adalah bagian anggota daripada tubuh Kristus. Kami satu di dalam Tuhan, kami adalah keluarga rohani di dalam kerajaan-Mu Tuhan. Mari Tuhan, teguhkan dalam hati kami bahwa kami bukan berasal dari dunia ini, tapi kami berasal dari Allah, karena Tuhan telah membayar kami dan telah lunas Tuhan. Karena kami adalah milik Tuhan, kami hidup
karena bukan kami lagi, melainkan Kristus yang hidup dan tinggal di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat roti dan dengarlah firman Tuhan yang berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari sebelum kita makan, kita mengingat melalui video yang kita sudah saksikan, kepalanya dimahkotai duri, tangan dan kakinya dipaku, dan lambungnya ditusuk dengan tombak sehingga keluar air dan darah. Dia dicambuk untuk dosa-dosa pemberontakan kita, sehingga rupa mukanya pun tidak seperti orang yang biasa karena sudah hancur, sudah babak belur. Semua penderitaan yang dialaminya itu merupakan sebuah tindakan untuk penebusan bagi setiap kita. Mari kita percaya bahwa pada saat bilur-bilur yang berdarah itu terjadi atas hidup Yesus, itu akan membayar lunas semua dosa kita, membayar lunas akan penderitaan, bahkan sakit penyakit kita. Dan firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilur yang berdarah, bilur-bilur Yesus, kamu telah menjadi sembuh. Mari sebelum kita makan, dengarlah firman Tuhan yang berkata, bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan? Mari makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersekutu dengan Tuhan. Sebagaimana Engkau menderita, kami pun boleh mengalami penderitaan bersama dengan Tuhan, supaya kami juga boleh mati bersama dengan Tuhan dan bangkit bersama dengan Tuhan. Mari kita angkat cawan perjanjian yang baru. Sebab setiap kali kamu, demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebelum kita minum, kita percaya darah Yesus, darah yang berkuasa, darah yang menyucikan, yang menguduskan kita, darah yang memeteraikan hidup kita, bahwa kita adalah milik pusaka Tuhan, darah yang memeteraikan hati dan pikiran kita, darah yang menguduskan, darah yang memberikan perjanjian yang baru, sehingga yang lama semua ikatan, semua belenggu, semua kutuk, semua hal yang berasal dari roh-roh jahat sudah dihancurkan, sudah dibatalkan oleh kuasa darah Yesus. Bahkan firman Tuhan berkata, oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian kita mengalahkan iblis yang mendakwa kita siang dan malam. Maka tidak ada dakwaan, tidak ada intimidasi, tidak ada penghukuman di dalam Kristus. Tuhan sudah membayarnya. Segala pikiran-pikiran yang jahat, segala pikiran yang daripada iblis yang mengatakan bahwa engkau telah berdosa, Tuhan berkata bahwa Tuhan sudah menebus engkau dan engkau sudah dibayar lunas. Tidak lagi ada intimidasi daripada iblis untuk dosa-dosa masa lalumu, karena Tuhan sudah mengampuni hidupmu secara sempurna. Terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan, sebelum kita akan minum cawan perjanjian yang baru dimeteraikan dengan darah Yesus, dengarlah firman yang berkata, bukankah cawan yang olehnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami termeterai, kami milikmu sempurna utuh dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara untuk duduk kembali.
melambaikan tangannya yang terberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Kita persiapkan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kita siapkan hati kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan kalau kebenaran firman Tuhan, biar kebenaran firman Tuhan dapat berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami Tuhan. Sebab kami mau menjadi pelaku firman Tuhan, bukan hanya mendengar Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus untuk Bapak Gembala kami Pendeta Ferdinand Tuhan, yang sudah membagikan firman-Mu Tuhan. Biar Kau yang urapi pelayanan hamba-Mu ini Tuhan, kemanapun kakinya melangkah Tuhan. Biar penyertaan dan kekudusan Tuhan melingkupi kaki dan hidupnya Tuhan. Kau pakai pelayanannya lebih lagi Tuhan, juga rumah tangganya Tuhan dan jemaat yang Dia gembalakan Tuhan. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan, kami siapkan yang terbaik dalam memberikan persembahan Tuhan. Biar persembahan ini dapat, baik itu persembahan kasih, persembahan perpuluhan kami, bisa menyenangkan hati Tuhan dan dipakai buat mempermuliakan kerajaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kita siap memberikan persembahan. Sama-sama katakan amin. Hancur
hari ini saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Terimalah apa yang Tuhan sudah sediakan atas hidup. Kemenangan demi kemenangan, janji-janji yang luar biasa, berkat yang dahsyat melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Sebab di atas kayu saliblah terjadi sebuah pertukaran, dan kehidupan, kuasa, kekayaan, hikmat, segala hal Tuhan telah sediakan, menggantikan segala dosa, segala kutuk, segala penderitaan, bahkan segala kematian. Tuhan sudah menebus kita secara sempurna. Dan sebelum kita mulai bagi jemaat Tuhan, angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan, dan terimalah. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu. Biarlah kita senantiasa mengingat akan pengorbanan Kristus di atas kayu salib, karena disitulah letak kemenangan kita. Iblis berkata disitulah letak kekalahan, tetapi Tuhan mengubahnya menjadi kemenangan bagi setiap kita yang percaya. Dan terimalah segala janji-janji kemenangan sampai kita semua memperoleh mahkota kehidupan yang kekal, mahkota kemenangan yang Tuhan sediakan setiap kita. Kita akan diangkat di awan-awan yang terbaik, dan kita akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan untuk selalu.